Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Gracia Kusumawardani dengan NIM 22051214056 dari Program Studi Sistem Informasi 2022B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester untuk mata kuliah pemrograman web, yaitu membuat artikel blog. Saya membuat artikel web blog dengan judul penerapan JWT atau JSON Web Tokens untuk autentikasi dan otorisasi pengguna. Nah, dalam pengembangan aplikasi web modern, keamanan dan autentikasi pengguna merupakan aspek yang sangat penting. JSON Web Tokens atau JWT adalah mekanisme yang populer digunakan untuk mengamankan komunikasi antara klien dan server. JWT adalah standar terbuka RFC 7519 yang mendefinisikan cara aman untuk mentransmisikan informasi antara dua pihak sebagai objek JSON. Artikel ini akan membahas apa itu JWT, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana kita dapat menerapkannya untuk autentifikasi dan otorisasi pengguna. Nah, apa sih JWT itu? JWT atau JSON Web Tokens adalah standar terbuka yang digunakan untuk berbagi informasi secara aman antara dua pihak dalam bentuk JSON. JWT sering digunakan dalam aplikasi web untuk autentifikasi, yaitu memverifikasi identitas pengguna, dan otorisasi, yaitu mengatur hak akses pengguna. JWT ini terdiri dari 3 bagian utama yang dipisahkan oleh titik, yaitu header, payload, dan signature. Dalam header berisi informasi tentang tipe token dan algoritma yang digunakan. Untuk payload berisi data yang ingin dikirim melalui token, seperti klaim yang berupa data unik bagi pengguna, termasuk email, ID, dan peran atau role. Nah, signature dibuat dengan mengambil encode header, encode payload, dan secret key, lalu menandatanganinya menggunakan algoritma yang ditentukan di header. Signature ini memastikan bahwa header dan payload tidak diubah, sehingga menjaga integritas dan keamanan data yang dikirim. Nah, berikut adalah contoh token JWT, yaitu yang ini adalah header, kemudian ini adalah token untuk payload, dan yang terakhir ini adalah signature. Masing-masing telah dipisahkan oleh tanda titik. Selanjutnya, bagaimana JWT bekerja? Nah, untuk JWT yang digunakan untuk autentifikasi, proses dimulai ketika pengguna mengirimkan kredensial mereka ke server. Jika valid, server akan membuat JWT dengan klaim yang relevan dan menandatangannya menggunakan kunci rahasia. Server kemudian mengirimkan token ke klien. Pengguna menyimpan token ini biasanya di local storage atau cookies. Saat pengguna ingin mengakses resource yang dilindungi, mereka menyertakan token dalam setiap permintaan melalui header HTTP authorization. Server memverifikasi tantangan token dan klaimnya. Token biasanya memiliki waktu kadaluarsa, sehingga klien harus memperbarui token secara berkala. Nah, JWT untuk otorisasi yaitu setelah pengguna mendapatkan JWT, peran pengguna disertakan dalam payload JWT. Dalam setiap permintaan untuk mengakses resource yang dilindungi, middleware otorisasi pada server memeriksa token JWT yang disertakan pengguna dalam header HTTP authorization. Middleware memverifikasi tanda tangan token dan klaim untuk memastikan bahwa pengguna memiliki peran yang sesuai untuk mengakses resource yang diminta. Dan contoh implementasi dari JWT yaitu berikut yang diimplementasikan dalam aplikasi Node.js. Berikut adalah kodenya. Nah, dalam
Kode tersebut, generate token, digunakan untuk membuat token baru setelah pengguna berhasil login. Dan verify token digunakan untuk memverifikasi token setiap kali pengguna mengakses sumber daya yang dilindungi. Dari yang telah dijelaskan sebelumnya, didapat kesimpulan yaitu penerapan CWT dalam autentikasi dan otorisasi memberikan banyak keuntungan, terutama dalam hal efisiensi dan keamanan. Dengan format yang ringkas dan kemampuan untuk bekerja secara stateless, JWT menjadi pilihan yang sangat baik untuk aplikasi web modern. Implementasi yang tepat akan memastikan bahwa data pengguna tetap aman dan akses yang tidak sah dapat dicegah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.